keutamaan orang yang berwudu dan juga kemuliaannya. Jadi yang namanya kita berwudu, Pak Boya, kita berwudu itu jangan kita anggap itu cuman sekedar kita membasahi anggota tubuh kita. Jangan kita anggap wudu cuman basahin wajah, cuman basahin tangan, kepala, kaki. Tapi kalau kita sudah tahu apa isi, faidah, fadilah, keutamaan daripada wudu, kita akan meresapi daripada ibadah yang disebut dengan al-wudu. Wudu pun termasuk sebuah ibadah. Yang namanya ibadah itu enggak boleh kita bedakan, yang satu khusyuk, yang satu enggak. Yang satu kita nikmati, yang satu enggak. Harus semuanya kita rasakan akan nikmat daripada ibadah tersebut. Maka wudu ini termasuk bagian daripada ibadah yang mana merupakan daripada kemuliaan yang Allah berikan kepada umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan besar, kemuliaan yang istimewa Allah berikan kepada baginda Nabi besar Muhammad beserta umatnya. Di antaranya dikatakan dalam kitab ini, wa minasyaraf alladzi adkharahu Allah taala li hadhil ummah, daripada keutamaan kemuliaan yang Allah simpan untuk ini umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma ahadahu Allah min ats-tsawabil jazil wal fadlil jamil 'ala al-wudu, daripada apa dalam bentuk pahala yang begitu istimewa, yang begitu besar atas sebuah ibadah yang disebut dengan ibadah wudu. Di antaranya kata Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, famin dzalika annal wudu yutahhirul insan minal khataaya wa yunadhdhif jawarihahu wahidah. Daripada wudu, kata beliau, bahwasannya wudu membersihkan jiwa manusia. Jelas, dengan wudu membersihkan akan jiwa manusia. Wajah kita yang tadinya kusam, tatkala kena air wudu jadi seger lagi. Ya Bu ya, tatkala kepanasan di siang hari kita mau masuk sholat duhur, kita wudu, seger lagi. Ya, ini merupakan sesuatu yang sudah Allah berikan daripada kepada umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Terlebih kata Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, wa yunadhdhif jawahirihu wahidah. Bahkan satu persatu daripada anggota wudu jadi bersih. Apa coba yang enggak dibasuh di dalam wudu, Pak Bu? Dari mulai kumur-kumur kita, kemudian masukkan air ke dalam hidung kita, al-madmadah wal istinsyaq. Itu kalau semuanya kita rapih di dalam wudu, bersih tubuh kita, wajah kita, tangan kita, kepala kita, kaki kita, telinga kita, semuanya pasti ya sudah Allah berikan kemudahan untuk kita secara tidak sengaja dalam keseharian kita. Kalau kita berwudu, secara tidak langsung kita membersihkan anggota tubuh kita. Beda dengan orang-orang yang nggak pernah wudu daripada orang-orang kafir. Ya, daripada orang-orang kafir yang nggak pernah wudu, kalau dia sehari itu nggak kena air, nggak mandi, artinya itu hari nggak ada yang namanya wajah, tangan dan sebagainya kena air. Kapan kena airnya mereka? Tapi orang Islam ini sekalipun misalkan, ya Pak Bu ya, ada orang jarang mandi, tapi setidaknya dengan air wudu dia pasti kena. Dengan air wudu dia pasti kan kena, dibersihkan. Maka satu persatu anggota wudu akan dibersihkan, ya akan membersihkan daripada anggota badan manusia secara tidak langsung. Maka bahkan kata Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, kata beliau, fakullama ghassala jarihatahu, setiap orang yang membersihkan satu persatu anggota tubuhnya, kharajat minhal khotaya allati iqtarafatha, dari setiap anggota tubuh akan mengeluarkan, menggugurkan segala dosa-dosa yang ada di dalam dirinya. Ini istimewa. Maka Nabi bersabda dalam hadisnya, man tawadda'a wa ahsanal wudu, orang yang melaksanakan mengambil air wudu, wa ahsana wudu'ahu, dan wudunya rapi, kata Nabi. Jadi wudu jangan kita anggap yang penting muka basah. Ya Pak Bu ya, ini ada batasannya semua. Wudu dari wajah ini batasan panjang dan lebarnya sudah ditentukan oleh ilmu fiqh. Dari batasan panjangnya mulai dari manabitis sya'ar, tempat tumbuhnya rambut, sampai dagu,
dari sebelah kanan, dari telinga kanan sampai telinga kiri lebarnya sudah Allah tentukan. Sudah Allah tentukan, sudah ditentukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tatkala wudunya rapi, ya Pak Bu ya, tatkala wudunya rapi, tangan batasannya mulai dari ujung jari ilal mirfaqain sampai kedua siku-siku rapi, wudunya dilaksanakan, rapi wudunya dikerjakan. Ya Pak Bu ya, kalau sudah kayak begitu kharajat khotoyah min jasadihi hatta takhruja min tahti adfarihi. Itu keluar dosa-dosanya Pak. Dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh manusia secara sengaja atau tidak disengaja, dengan dia berwudu dosanya berkurang, dengan dia berwudu dosanya hilang. Sekalipun itu orang, mungkin kalau kita dibilang pengen sering-sering istighfar berat, ya Pak Bu ya, kita mungkin kalau disuruh istighfar berat, sehari kita berapa kali emang istighfar? Sehari berapa kali kita mampu nggak kita sehari istighfar pegang tasbih 100 kali kita ucap astagfirullahaladzim, 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 berat. Ya sehari belum tentu kita bisa istighfar 100 kali. Ya tapi Allah memberikan cara lain untuk umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam cara menghilangkan khotoya, dalam cara menghilangkan dosa, menggugurkan kesalahan. Tidak harus, ya, tidak harus kita beristighfar. Sekalipun memang itu kalau bisa dianjurkan mengucap kalimat istighfar, tapi ada cara lain Allah menggugurkan dosa umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara berwudu. Ya kalau kita mampu beristighfar sehari 100 kali bagus. Ya Pak Bu ya, bisa 100 kali bagus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang enggak punya dosa, manusia yang sudah Allah ampuni dosa-dosa lalu dan akan datangnya, artinya bersih Rasulullah dari dosa-dosa. Akan tetapi beliau tetap beristighfar sehari 100 kali. Itu Nabi. Itu baginda Nabi. Maka kita Allah berikan kepada kita kemudahan-kemudahan untuk menggugurkan dosa kita. Ya, dengan cara berwudu. Ya wudu itu nggak mesti kita laksanakan kalau baru mau sholat wajib saja, baru sholat duhur baru kita wudu, asar baru kita wudu, enggak. Kapan aja waktu ya Bu ya, kapan saja waktu yang namanya berwudu itu disunnahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.